Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Yakobus, hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016. Renungan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada para murid bahwa kedatangannya ke dunia bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sabda Yesus ini tentu saja membuat bingung para pendengarnya, karena sesungguhnya perintah Allah dalam Taurat tidak boleh ada yang dikurangi atau ditambahkan sedikit pun. Namun, pada kesempatan ini, sesungguhnya Yesus tidak bermaksud untuk menambah atau mengurangi apa yang telah disabdakan Allah dalam kitab Taurat. Dengan menggenapi, Yesus ingin mengajak para pendengarnya untuk melaksanakan dan menghayati hukum Taurat pertama-tama dilandasi oleh cinta kasih. Cinta kasih harus menjadi yang utama dalam menjalani hukum atau perintah Allah. Jika kasih ini diabaikan dalam melaksanakan hukum atau perintah Allah, maka kita hanya akan menjadi orang yang fanatik, merasa paling benar, dan mengabaikan ajaran cinta kasih dalam hubungan kita dengan sesama kita. Karena itu, kita akan dengan sangat mudah menindas sesama kita dengan alasan bahwa hukum telah mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa peraturan dan hukum yang dibuat oleh manusia pertama-tama bertujuan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dengan begitu, peraturan dan hukum ini telah mengutamakan nilai cinta kasih dalam prakteknya. Namun, seringkali dalam kenyataan sehari-hari, kita berhadapan dengan peraturan dan hukum yang menindas manusia, terutama menindas mereka yang miskin. Istilah yang seringkali kita dengar adalah bahwa hukum itu kerap tumpul ketika di atas dan sangat tajam ketika di bawah. Apa artinya hal ini? Artinya bahwa hukum dan peraturan kerap tumpul dan tidak berdaya di hadapan mereka yang berkuasa, yang memiliki duit yang banyak, serta yang memiliki pengaruh yang luas. Hukum bisa dibeli dengan uang. Namun, ketika berhadapan dengan orang miskin, orang yang tidak berdaya, hukum menjadi tajam. Kesalahan sekecil apapun bisa jadi mendapat hukuman yang paling berat atau lebih berat, yang jauh dari rasa keadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri tidak menginginkan sebuah hukum dan aturan yang menindas manusia. Inilah yang dia kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menjalani hukum Taurat sekedar untuk menindas manusia, sekedar untuk menjalani apa yang ingin mereka jalankan tanpa pertama-tama mengutamakan ajaran cinta kasih. Mereka mengabaikan nilai cinta kasih ini dalam praktek hukum Taurat. Yesus mau bahwa aturan yang kita buat haruslah berisikan nilai-nilai cinta kasih dalam prakteknya. Buah dari nilai-nilai cinta kasih dari sebuah aturan dan hukum adalah ketika hukum itu mengembangkan manusia yang melaksanakannya, memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang apa profesi dan jabatannya, dan membuat orang sadar lalu kemudian menaruh kasih dan empati kepada sesamanya. Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah aturan dan hukum yang dilandasi oleh cinta kasih itu. Yesus telah menghayati dan melaksanakan perintah Bapanya sembari ia mengajarkan ajaran cinta kasih ini kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia menolak setiap aturan yang menindas manusia.
Semoga kita juga menjadikan keutamaan Yesus dalam melaksanakan hukum dan aturan dari Bapanya sebagai keutamaan kita dalam hidup kita. Perintah Allah yang kita hayati hendaknya menjadi sarana bagi keselamatan kita dan bagi keselamatan sesama orang-orang yang kita layani. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.